foto we tapi STK toh. STK los. Ngene iki piye, Bro? Bubarkan tawuran, polisi lepaskan tembakan peringatan berulang kali. Tes swab gratis disediakan untuk warga Surabaya. Viral ditabrak tank, penjual tahu gejrot raup keuntungan. Selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi, tadi kami juga akan hadirkan informasi terkait sanksi penggunaan masker di dalam mobil yang menimbulkan polemik. Ya, kami juga memiliki informasi terkait pengusaha peti jenazah yang kewalahan memenuhi pesanan rumah sakit untuk pasien meninggal COVID-19. Bersama saya Davi Pratama. Dan saya Lovia Nadian. Inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, polisi membubarkan 2 kelompok warga yang bertikai di Makassar, Sulawesi Selatan dengan tembakan peringatan dan gas air mata berulang kali pada malam tadi. Saat dibubarkan, polisi sempat mendapat perlawanan. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan petugas saat membubarkan 2 kelompok warga yang tawuran di Jalan Kandea, Kecamatan Bantoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran antar warga Jalan Kandea dengan warga Jalan Bunga Eja Baru ini dilatar belakangi dendam lama. Di lokasi, tim penikam Polrestabes Makassar menemukan sejumlah barang bukti anak panah, botol, dan batu yang digunakan saat tawuran. Polisi sempat kesulitan ketika hendak membubarkan kerumunan warga. Kalau untuk pelaku-pelaku itu, ya, pada saat dihalau, ya, mereka melakukan penyerangan terhadap anggota kami. Mereka menggunakan busur, batu, kemudian botol. Itu yang kita temukan di TKP, ada beberapa anak busur. Untuk mengantisipasi tawuran susulan, sejumlah polisi terus berjaga di lokasi tawuran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kabur usai menabrak pengendara motor dan pejalan kaki, seorang sopir minibus di Bekasi, Jawa Barat dihakimi warga. Sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki menjadi korban tabrak lari ini dan harus dilarikan ke klinik terdekat. Kendaraan roda 4 jenis minibus ini rusak di sejumlah bagian setelah menjadi bulan-bulanan warga. Mereka kesal dengan sang sopir yang berusaha kabur usai menabrak sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki di Jalan Mukhtar Tabrani, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jumat malam. Awalnya mobil minibus ini menyerempet pengendara motor di Jalan Lingkar Utara, Bekasi Utara. Warga yang melihat kejadian ini pun berusaha menghentikan sopir minibus yang mencoba kabur. Mobil minibus kemudian terjebak macet di Jalan Mukhtar Tabrani. Sang sopir yang merasa panik kemudian mencoba kabur dengan mundur. Dan saat itulah mobil ini menabrak sejumlah kendaraan yang berada di belakangnya. Warga yang geram pun kemudian menghakimi sang sopir dan merusak kendaraannya. Kok makin lama kok ini orang nggak mau berhenti, saya bilang. Dia kencang gitu, makin kencang? Dia kencang, dia makin ngebut, makin seleboran lah, menyetirnya kayak nggak karuan. Tabrak lari bang, ya, tabrak lari diterapi kemari sama warga. Berhenti di sini, tabrak motor lain juga, tabrak motor lain, mundur, tabrak lagi. Ya itu. Polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk pengemudi mobil. Kini kasus ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan remaja ditangkap karena terlibat aksi balap liar di kawasan Koja, Jakarta Utara. Mereka pun dihukum menyanyikan lagu kebangsaan. Diangkut mobil polisi, 40 remaja ini dibawa ke Mapolsek Koja, Jakarta Utara. Mereka kemudian dikumpulkan di halaman Polsek dan diminta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Padamu Negeri. Negeriku
aku cinta. Para remaja ini diamankan dari wilayah Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara karena mengganggu ketertiban umum dengan menggelar aksi balap liar Jumat malam. Aksi balap liar telah berulang kali dibubarkan, namun kerap terulang. Nah, pengurus RT sama RW udah ngasih tahu, mereka bubar. Ya. Tapi toh datang lagi. Tadi itu sebenarnya saya udah kasih tahu dan mereka tuh bubar. Ya. Tapi kenapa saya pergi kok ada lagi? Kumpul lagi gitu loh. Dan saya ditelepon lagi sama warga. Kegiatan mereka ini selain mengganggu kegiatan masyarakat dengan menutup jalan dan melakukan balap lari liar. Para pelaku juga ada ditemukan sekitar 15 orang tidak menggunakan masker dan mereka berkerumun dan berkumpul dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang saat ini kita sedang pada masa pandemi. Para remaja tidak diperbolehkan pulang sebelum orang tua mereka datang ke kantor polisi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati tidak mendapati adanya luka bekas penganiayaan dalam kasus penemuan 5 jasad ABK yang ditemukan dalam freezer atau ruang pendingin kapal. Usai diotopsi, kelima jasad anak buah kapal dibawa masing-masing keluarga untuk dimakamkan. Jasad 5 anak buah kapal KM Starindo Jaya Maju 6 selesai diotopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Jumat petang kemarin. Hasil pemeriksaan otopsi kelima jenazah langsung diberikan tim dokter forensik ke Polres Kepulauan Seribu untuk pengembangan lebih lanjut. Tidak ditemukan luka penganiayaan maupun benda tajam pada kelima jasad. Sementara ini sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya, jadi semua masih dalam proses pemeriksaan. Beberapa sampel kita ambil untuk kita periksa ke laboratorium. Jadi nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada penyidik. Pokoknya jenazah sudah kita periksa, kalau tidak ada yang jelas, nggak ada luka-luka lain. Tidak ada luka penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, penemuan jasad kelima ABK terungkap saat polisi tengah berpatroli di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Kelima jasad telah disimpan selama 12 hari di dalam freezer kapal KM Starindo Jaya Maju 6. Hasil pemeriksaan sejumlah saksi termasuk nahkoda kapal, kelima ABK diduga tewas akibat minum miras oplosan. Sampai dengan saat ini sudah 6 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, termasuk salah satu adalah nakodanya dan beberapa ABK yang lain yang memang mengetahui pada saat mereka bersama-sama mengoplos dan meminum minuman keras yang alkohol ya, memang campurannya pun termasuk dia sudah sampaikan itu menggunakan alkohol 90%, kemudian ada menggunakan satu minuman itu energi. Setelah melakukan minum merasakan ada pusing-pusing, kemudian sakit di perut serta sesak napas sehingga meninggal dunia. Usai diotopsi, kelima jasad ABK kapal KM Starindo Jaya Maju 6 diserahkan kepada masing-masing keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian sektor Mampang, Jakarta Selatan rekonstruksi pembunuhan seorang suami oleh istrinya. Dalam reka ulang adegan, korban dan tersangka sempat terlibat adu mulut dan saling pukul, hingga akhirnya tersangka menusuk suaminya di bagian dada. Polsek Mampang, Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan istri terhadap suaminya di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Dalam reka ulang adegan, korban dan tersangka sempat terlibat adu mulut dan saling pukul. Korban kemudian mengambil pisau di dapur, hingga akhirnya pisau berhasil direbut oleh tersangka dan ditusukkan ke dada korban. Cekcok diakibatkan tersangka tidak mau memberikan uang kepada korban untuk membeli rokok. Total ada 44 adegan yang diperagakan oleh tersangka. Sebelumnya 16 Agustus lalu, warga Jalan Bangka 8 Mampang Perapatan Jakarta Selatan dikejutkan dengan tewasnya Hendra Supenda. Pada tubuh korban ditemukan luka tusuk senjata tajam yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Setelah terlibat adu mulut lantaran meminta uang Rp30.000 untuk membeli rokok, permintaan korban ditolak RK karena ia tidak punya uang. Pasalnya RK sudah tidak bekerja selama pandemi COVID-19. Aparat Polsek Mampang Perapatan kemudian menetapkan RK sebagai tersangka pembunuhan suaminya sendiri. Menurut polisi, RK terpaksa membunuh Hendra, suami sirinya, karena menganiaya dirinya dan mengancam akan membunuh dirinya dengan pisau.
Tersangka juga mengalami luka pukul dari suaminya. RK kini dijerat pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengusaha peti mati kewalahan penuhi pesanan untuk jenazah pasien COVID-19. iNews yang segera kembali sesaat lagi.